kan sekitar 340 pips. Jadi dia bearish ini 340 pips. Nah, sejauh Friendline.co. Hai friends, kembali lagi bersama saya Yudi Bispayoga. So, sekarang hari Senin, waktunya kita membuat Monday Market Review. Nah, di Monday Market Review sebelumnya, kita bisa melihat banyak forecast yang sudah running seperti yang sudah kita bahas. Dan buat kalian yang baru nonton video ini, jangan lupa di subscribe. Terus di sini ada Instagram juga, jangan lupa di follow. Oke, nah di sini kita akan membahas di minggu ini. Minggu ini tidak ada NFP, jadi NFP itu ada di minggu depan. Dan kalau kita lihat secara fundamental, di sini ada beberapa news high impact. Cuman itu lebih di hari Kamis ya di sini. Kalau kita lihat di hari Kamis itu ada GDP, ada inflation ladder, terus di hari Jumat mungkin ada news dari GBP yang high impact. Kalau saya lihat dari USD, mungkin di hari Jumatnya ada GDP lagi ya di sini. Sorry, ini CAD. Jadi kalau di hari Jumat ini USD ini ada CPI. Jadi minggu ini tidak ada NFP tapi ada CPI dan GDP dari USD, which is itu akan memberi pergerakan yang lebih cepat daripada biasanya. Oke, jadi kita sudah dapat ya, ada news GBP, USD, CAD, dan juga ada news euro beberapa di sini kalau kita lihat. Jadi si euro juga ada CPI. And then sekarang kita langsung aja masuk ke dalam chart ya. Ini adalah chart dari XAUUSD atau gold, yang dimana di minggu kemarin kita membahas area imbalance ini akan menjadi titik dari koreksi buat gold ini sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini ada liquidity yang sudah di break atau bisa di grab juga. Cuman di sini juga masih ada demand kecil ya di lower time frame-nya. Jadi itu ngebuat si gold ini mantul lagi di area tersebut. Nah, kalau kita lihat dari closing candle, jadi closing candle weekly ini masih tetap strong bullish. Kemarin juga di minggu kemarin itu ada sedikit koreksi, tetapi closing candle-nya ini masih dilawan oleh buyer. Buyer masih memegang kendali di bias dari weekly time frame. Oke, ini berdasarkan weekly. Kalau kita lihat dari monthly, nah monthly ini dia belum closing. Sekarang tanggal 27 Maret, which is dari closing monthly ini ada potentially bisa terjadi dia akan rejection. Oke, karena di sini kalau kita lihat selain dari liquidity, ini juga menjadi break market structure. Terus di sini juga masih ada zone yang di respect. Jadi kita ambil dari sudut pandang aja. Di sini pasti ada zone yang ngebuat dia itu break market structure di sini. Otomatis di sini akan ada zone lagi. Kemungkinan besar kalau ini nanti closing candle monthly di bulan Maret ini, dia closing candlenya bearish atau berbentuk rejection seperti ini,
ada potensial gold ini bakal long term untuk koreksi dalam lagi. Oke, itu berdasarkan sudut pandang high time frame. Ini balik lagi terhadap respon market, entah itu nanti bakal ada satu kejadian entah apalah itu yang bisa aja ngebuat gold ini kembali melanjutkan kenaikan. Tapi secara teknikal ya, kita bicara secara teknikal di sini dia memang trennya lagi bullish. Tapi udah dari jauh-jauh hari saya mention bahwa gold ini ada potensial sideway. Jadi ini udah di MMR di beberapa minggu bahkan bulan yang lalu saya sudah mention gold ini akan sideway. So di sini dia sudah memasuki supply zone atau resistant area, yang dimana ini bisa menjadi peluang buat kita execute untuk long term. Alright, let's check 4 hours. Nah, dari 4 hours pun di sini sudah bisa kita lihat ya. Gold ini respect terhadap demand yang berada di area ini. Dia cuma nge-tap dikit setelah nge-grab liquidity yang ada. Di sini ada liquidity-nya di grab, hit di demand zone, lalu dia kembali bulls. Oke. Nah, kemarin harapannya gold ini respect terhadap area yang berada di sini, tetapi kembali lagi kita melihat dari closing candle ini dia udah ngebuat higher low, nih high, ini potentially menjadi higher low, tapi kita akan melihat respon di lower time frame ntar. Nah, kalau dari 4 hours chart, dari candle ini adalah candle koreksi ya, koreksi yang wajar buat gold ini sendiri. Nah, penurunan dari koreksi tersebut itu menghasilkan sekitar 340 pips. Jadi dia bearish ini 340 pips. Nah, sejauh mana dia akan bearish? Nah, saya sudah sempat share juga di Discord Frontline Co Project. Area ini dan juga area ini akan menjadi titik tujuan. Jadi di sini ada imbalance zone. Oke. Ini ada imbalance zone yang mungkin bisa menjadi tujuan terdekat gold ini sendiri. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana reaksi dari gold ini ketika dia memasuki imbalance zone. Apakah dia bakal memberi kita sebuah koreksi lagi untuk naik? Jadi di area ini, di sini pasti akan ada satu fresh supply juga ya di area ini. Ntar kita lihat di lower time frame. Tapi kalau melihat dari 4 hours, ini ada ada dua potensial. Kalau kita menggunakan Fibo, kita ambil dari awal low terakhir dia setelah nge-grab ini, kita tarik sampai di high, dia akan memberi kita zone atau angka yang krusial. Nah, kalau kita lihat golden area dari Fibonacci ini adalah 0.618, which is itu masuk di dalam zone imbalance. Nah, zone imbalance ini akan menjadi tujuan terdekat dari gold, which is itu juga adalah golden area dari Fibonacci. Nah, jadi plan terdekat yang bisa saya lihat di sini adalah misalkan si gold ini langsung turun, berarti ini bisa kita pantau untuk mencari buy position. Jadi di sini coba kita lihat 50% dari area ini kita ukur lagi. Nah, jadi 50%-nya itu ada di harga 1958. Kalau misalkan di area 1958 terus kita cek di lower time frame-nya itu ada change of character atau
new structure di lower time frame, ini kita bisa execute di sini dengan risk to reward 1:5. Nah, targetnya itu adalah di area supply terdekat dari si gold ini sendiri. Nah, kalau kita lihat dari 1 jam, di 1 jam pun ini belum terlalu kelihatan ya area yang udah saya mention ini. Tapi yang jelas di sini gold ini memiliki 2 zone. Yang pertama ini imbalance zone, range-nya dari 1964 sampai 1951. Terus yang kedua dari 1952 ini sampai 1945 adalah range dari demand terbarunya gold ini sendiri. Jadi ini kita bakal melihat di zone 1, zone 2 ini respon dari gold ini gimana. Kalau kita mau ngebuy di area ini bisa aja, tapi ingat kita akan mencari confirm atau konfirmasi yang sudah terbentuk nanti. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang supply yang berada di area ini, itu kita harus melihat dari lower time frame-nya lagi. Nah, sekarang kita berada di time frame 10 menit. Nah, which is di sini udah sering banget terjadi ya. Dan harusnya kalian juga ini aware dengan adanya liquidity grab. Nah, oke. Sini liquidity grab terjadi sangat clear buat gold ini sendiri. Nah, nanti saya akan cantumin juga area entry saya di harga ini itu sudah running sekitar 280 pips ya. Saya bakal screenshot, saya taruh di sini. Nah, dari adanya liquidity grab yang berada di sini, kita bisa melihat area ini di 1997 masih akan menjadi area buat gold di 1991 sampai 2002 ini akan masih menjadi area supply yang fresh buat gold ini. Kenapa? Karena dengan adanya grab liquidity di sini, kalau teman-teman aware di sini dia menghasilkan di sini low, higher low ya, high, higher high. Nah, di sini adalah titik awal dia boss atau change of character. Jadi di sini adalah titik awal dia change of character. Lalu ketika dia naik di sini dia menghasilkan sebuah consolidate. Nah, jadi dari area yang sebesar ini kita tinggal ambil aja 50%-nya, maka akan ketemu area yang ini menjadi titik amannya kita di sini. Jadi kita bisa coba di sini entry 50%. Mau kita naruh SL kalau mau dekat di sini bisa 15 pip, tapi kalau mau lebih high risk itu kita bisa taruh di atas dari high ini. Oke. Ini adalah setup buat gold. Jadi semisal dia di sini tidak ada change of character ketika dia naik, terus dia malah ngebuat break of structure baru, maka skenario ini akan tidak valid lagi. Berarti ketika dia udah ngebuat high baru, kita bisa melihat di area 2022 ini, di area yang awal kita bahas di 50% zone. Jadi kita bisa menunggu change of character di sini, baru kita entry ketika dia koreksi. Oke. Ini adalah setup 1 untuk si gold. Kemudian next kita ada pair DXY. Nah, yang dimana ini saya tidak ada rubah sama sekali ya. Kalau kalian bisa lihat di MMR sebelumnya, ini saya sudah coret seperti ini adanya, tidak ada saya rubah sedikit pun. Nah, kemarin kita ngebahas DXY ini bakal hit di area ini, lalu dia respect terhadap area ini dan dia bullish sekitar 1.41%, which is ini dia sudah ngetap di sini, langsung dia turun lagi. Karena ini di sini ada liquidity.
Oke. Di sini ada liquidity. Nah, di bawahnya ada demand fresh yang belum di tap, which is itu sudah di respect. Nah, sekarang tugas kita adalah menunggu adanya higher low baru di sini. Nah, di sini kita udah lihat dia ngetap, terus dia memberi sebuah reaction di 4 hours. Dia sudah memasuki area terdekat, which is ini adalah supply terdekat yang udah di hit di 4 hours. Dan kalau kita lihat di 1 hours, nah seperti ini penampakannya. As always, di sini liquidity di grab. Liquidity di grab dulu. Change of character, tap in. Nah, di sini sudah di tap ya teman-teman. Maka di sini akan menjadi fresh dari demand. Fresh demand buat si DXY ini. Jadi ini possibility yang bisa saya lihat adalah kalau kita lihat dari 1 hours, di sini ada beberapa order block yang terbentuk. Jadi kita bisa lihat ini ada order block, ini ada order block. Nah, cara mencari order block versi saya yang menurut saya itu bagus adalah order block yang memiliki impact yang besar. Contoh di sini. Di sini kemarin kita udah forecast dia bakal ke tap sini dan boom turun. Nah, kenapa ini termasuk order block yang memiliki impact besar? Karena dengan adanya order block ini, dia itu sudah berhasil membuat low baru. Dia berhasil nge-grab dari liquidity yang sudah tercipta di price sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di sini, order block ini menghasilkan hal yang sama seperti yang sudah terjadi di sini. Dia menghasilkan boss baru di harga-harga sebelumnya ini. Sini oleh karena order block ini dia menghasilkan boss, dan boss. Jadi tapin ke sini, ini potensial turun baru naik lagi. Itu skenario yang paling nggak bakal terjadi buat DXY. Otomatis kalau DXY skenario-nya seperti ini, maka lawan dari USD akan kita cari untuk skenario sell begitu. Oke, next coba kita cek it GBP USD. It's very clear 1 hour chart. Di sini udah tercipta impulse correction. It's potentially bakal turun. Jadi di sini kalau kita lihat ya teman-teman, di sini gap sudah tertutup di sini. Nah, di sini dia sudah ada grab sell side liquidity ya. Sell side liquidity-nya di grab, terbentuk order block di tap. That's it. Ini sudah termitigasi. Nah, sekarang untuk mencari fresh zone, kalau kita lihat dari 1 hour ini cukup banyak ada zone yang bisa kita lihat di sini. Nah, diantaranya kita bisa melihat dari 4 hours. 4 hours ini GBP USD potentially akan mencari area yang saya mark ini, karena di sini dia, nah teman-teman lihat liquidity di grab very clear. Terus dia membuat order block di sini, fresh swap area. Nah, yang area yang di atasnya ini, yang pertama ini akan bisa juga menjadi area inducement zone.
which is dari inducement zone ini akan ada zone yang lebih strong. Jadi ini kita bisa bilang sebagai fresh zone after swap liquidity di area ini. Nah, dari pandangan yang sudah saya lihat di sini, nah di sini kalau kita lihat ada sebuah supply yang ngebuat si GBP USD ini menghasilkan swap liquidity di sini, lalu dia kembali naik lagi, dan di sini potentially dia bakal down, karena kalau kita lihat dari daily time frame di sini sudah memasuki area ya, di sini sudah memasuki area. Harapannya adalah karena di sini daily time frame-nya dia masih biasnya bullish, jadi di sini ketika dia ngetap ini dia kembali untuk melanjutkan kenaikannya. Nah, kalau kita lihat semua dari yang saya gambar ini sangat terconnect ya. Jadi di mana ada zone, di situ ada tap. Jadi di tap terus dia koreksi, ada zone di tap terus dia koreksi. Nah, sekarang potentially GBP USD ini bakal melakukan hal yang sama. Jadi potentially tujuannya dia turun ini adalah mengisi kekurangannya di zone yang belum di fill. Jadi di sini sudah menunjukkan impulse correction. It's potentially bearish for GBP USD. Okay, so check it GBP GPY. Nah, GBP GPY di sini saya sudah membuat membuat beberapa skenario yang dimana skenarionya ini sangat amat running well ya di hari di MMR sebelumnya. Jadi inducement zone di tap, di sini ada zone, terus dia respect itu kurang lebih 424 pips dari area yang sudah saya mark di MMR minggu lalu. So sekarang apa kelanjutan dari si GBP GPY ini? Nah, kalau kita lihat dari daily time frame-nya di sini, daily time frame sudah sangat jelas ya di sini. Impulse correction, kalian tahu lah ya, setelah correction akan ada apa? Akan ada continuation lanjutan. So dari mapping ini saya sayang banget untuk menghapus karena ini sudah saya forecast dari beberapa bulan yang lalu ya. Jadi di sini sudah saya sempat forecast dan hasilnya cukup memuaskan di sini. Cukup banyak RR yang didapat dari forecast ini. Nah, kalau kita lihat sekarang update-annya gimana? Kalau dari daily time frame di sini terlihat GBP GPY ini reject di main zone. Terus kalau kita lihat 4 hours di sini dia mungkin sudah menjadi break of structure. Cuman di sini masih ada satu zone yang di respect. Nah, ini kita coba delete dulu ya. Kalau kalian penasaran sama yang ini, kalian bisa cek di MMR minggu lalu. Tanggal sekarang dikurangi 7 berarti tanggal 20 ya. 20 Maret itu saya ada upload dan ini sudah running well, very well. So dari GBP GPY ini sendiri, kalau kita lihat dari 1 hours, ini adalah zone menurut saya ini yang menarik ya, zone ini, karena setelah adanya zone ini dan ini masih belum di tap, dia menghasilkan beberapa boss atau break of structure. So hopefully GBP GPY ini bulls sampai di zone ini, tap in, change of character, sikat di sini. Sesimpel itu. Jadi it's potentially going bearish karena di bearish zone ini masih ada di sini
zone yang bakal di tap buat si GBP JPY. Oke. Coba kita look at JPY USD. Nah, daily time frame JPY USD juga ini sudah sering saya forecast di sini. Daily time frame closing candle shooting star di sini 4 hours. Nah, 4 hours masih ada zone fresh belum di tap, tapi ini bisa menjadi imbalance zone yang di tap. Jadi saya yang imbalance saya warnain biru, yang imbalance saya warnain biru. Nah, imbalance warna biru. Imbalance di atasnya adalah supply zone, which is dari harga sekarang kita bisa melihat ya adanya tap in di imbalance zone, which is ini potentially akan menutup gap di sini. Kalau kita lihat masih ada gap. Nah, di 4 hours cek di 1 hour sekarang potentially menutup gap. Lalu di sini juga ada trendline liquidity. Ini bisa kita mark ya di sini. Nah, JPY USD sini liquidity it's potentially going bearish, dan ini akan menjadi fresh zone dan juga ada gap masuk ke fresh zone lalu dia bulls lagi. Nah, dari forecast JPY USD ini sudah cukup clean. Sini ada trendline nya bisa kita draw. There's uptrend for JPY USD. So harapannya liquidity yang ada di sini bakal di grab sebelum dia kembali melanjutkan kenaikannya dia. Oke. That's it, sesimpel itu. Dan mungkin di minggu ini dari forecast gold, GBP USD, JPY itu adalah interesting pair yang akan saya menjadikan watchlist di minggu ini. So mungkin itu aja biar nggak terlalu banyak juga. 3 is enough for me. Dan buat teman-teman sekali lagi tolong di subscribe YouTube channel ini, jangan cuma ditonton doang. Jangan lupa di like, di share ke teman kalian yang mau memiliki watchlist di minggu ini supaya mereka ada insight ya. Karena sharing is caring. Jangan lupa di share ke teman kalian. Jangan lupa di follow Instagram friendline.co. Dan kalau teman-teman mau belajar technical analysis, jangan lupa klik link yang ada di Instagram atau www.friendlinecoproject.com. Di sana sudah ada penjelasan. Kalau masih belum jelas bisa DM Instagram. So thank you for watching. See you on the next videos.